kencang. Shalom. Wow, luar biasa. Haleluya. Selamat Natal, karena ini memang Desember, sekalipun mungkin gereja memahami sebagai masa-masa Advent atau menjelang Natal, namun suasana Desember memang sudah menunjukkan bahwa ini adalah bulan-bulan Natal. Dekorasi Natal sudah di berbagai tempat, di mall-mall, di jalan-jalan, ya, Bapak Ibu, di kantor-kantor, di gereja-gereja sudah berhias dengan ornamen-ornamen Natal. Lantas timbul perenungan saya juga seputar Natal. Kemarin juga saya menemani anak yang mendampingi murid-muridnya pergi untuk ada festival atau perlombaan kur, ya, atau nyanyian yang adalah juga dalam rangka memeriahkan Natal. Lalu saya berpikir, Natal ini bisa jadi bergeser sebenarnya, karena saya melihat semua hiasan ini semua barang palsu. Karena memang pohonnya pohon-pohonan, ya, semua terbuat dari pohon-pohon. Semaraknya semua yang kayak emas dan sebagainya, semua itu palsu, hanya hiasan. Lalu saya berpikir di hati saya, benarkah Natal telah bergeser, kira-kira ini bergeser menjadi tontonan? Karena semaraknya di mall ketika perlombaan Natal itu semuanya mempertunjukkan satu tontonan yang menarik. Dicarilah pemenang, mana kur yang paling kompak, yang paling bagus, kostum yang paling menarik, maka bergeserlah tontonan itu menjadi apa? Perlombaan, diperlombakan, menjadi persaingan. Namun saya tetap merenung di hati, sebenarnya Natal bukanlah soal tontonan, bukan juga perlombaan, tapi Natal adalah sebuah tuntunan. Maka ketika ada bulan yang di timur nampak menuntun orang-orang Majus untuk datang kepada Juru Selamat, gereja juga dituntut untuk boleh menjadi tuntunan, bukan sekedar tontonan, tapi tuntunan, menuntun orang-orang untuk datang kepada Tuhan. Tapi juga sekaligus ini tantangan buat saudara dan saya, hamba-hamba Tuhan dan juga gereja Tuhan. Jangan sampai gereja keluar dari fitrah yang sekedar mempertontonkan. Aku menjadi tontonan, banyak orang di dunia jadi tontonan, gitu ya. Keributan gereja, perpecahan gereja jadi tontonan. Tapi hari ini saya tidak memberikan satu tema cinta kasih Allah menggerakkan persaudaraan. Kita membuka dari 1 Petrus pasal 1 ayat 22 hingga ayat 25. Saya selalu bertanya, ada yang bawa Alkitab di sini? Saya cuma nanya, ada yang bawa Alkitab? Sekarang Alkitab, ya tidak apa-apa daripada tidak. Yang paling penting pastikan bahwa paketnya dimatikan, sebab takutnya nanti ada debt collector yang menagih. Kata-katanya kasar, lalu kita nggak konsentrasi lagi dengan firman Tuhan, gitu ya. Maka saya selalu bawa Alkitab. Kita baca dari 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pertama ayat yang ke-22 hingga ayat 25. Sudah mendapatkan, ditampilkan juga, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 22 hingga ayat 25. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kami. Amin. Kita membaca tadi ada persaudaraan yang tulus ikhlas. Maka cinta kasih itu adalah sesuatu yang memungkinkan, sesuatu yang menggerakkan, sesuatu yang menjadikan kehidupan kekerabatan, persaudaraan dan persatuan. Namun ketika ada pemecahan, roh pemecah
Dan kebencian, iri, dengki itu bukan berasal dari Tuhan. Itu bukan buah Roh Kudus, tapi buah dari kedagingan. Maka untuk itu bukan sekedar tontonan Natal ini, adalah wujud kasih Allah yang mempersatukan, yang memperdamaikan. Jadi kasih Allah yang begitu luhur, Allah yang begitu agung, Allah yang tidak terjangkau, Allah yang transenden, jauh menjadi Allah yang imanen, menjadi Allah yang hadir, Allah yang mewujud menjadi manusia, yang berinkarnasi menjadi manusia. Allah yang agung, luhur, tidak terjangkau menjadi manusia. Wow, merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya. Kesetaraannya dengan Allah tidak menjadi satu hal yang diperhitungkannya, tetapi dikosongkannya, mengambil rupa menjadi manusia. Bukan hanya menjadi manusia, Alkitab mencatat menjadi seorang hamba. Hamba itu budak yang paling rendah, lahir di tempat yang paling hina, di tempat di mana hewan tidur dan berdiam, dan lahir di sana menjadi manusia yang paling rendah. Dan cara matinya pun dengan penderitaan dan sangat terhina, mati yang terhina dan terpuji. Allah menjadi yang terhina, Allah yang kuat dan agung menjadi Allah yang lemah. Jadi ada beberapa hal yang saya tidak sampaikan untuk mewujudkan persaudaraan, yaitu membutuhkan beberapa hal penting di dalam diri setiap manusia, terkhusus orang yang percaya kepada firman Tuhan yang menyelamatkan. Yang pertama, persaudaraan dapat diwujud nyatakan dengan kebersediaan hidup dalam kesetaraan. Setara itu kalau dalam pelajaran kita waktu masih SMP, ada satu pepatah, kalau duduk sama rendah, kalau berdiri sama tinggi. Tidak peduli sampai punya jabatan apa, tidak peduli sampean seorang pejabat, tidak peduli kalian orang kaya atau orang berharta, karena di dalam Tuhan juga mengajarkan demikian. Tidak ada lagi orang hamba dan tidak ada lagi orang merdeka. Di dalam Tuhan sama, tidak ada laki-laki dan perempuan, tidak ada orang Yahudi dan tidak ada orang miskin, semuanya sama di hadapan Tuhan. Katakan amin. Jika kita sepakat demikian, maka sesungguhnya 1 Petrus atau kitab Petrus ini ditulis di Roma. Yang pertama-tama Roma menimbulkan kebencian terhadap orang Kristen, timbul penganiayaan besar di kota Roma. Kota Roma dibakar bahkan, namun yang difitnahkan yang membakar orang Kristen. Maka ajakan untuk hidup dalam persaudaraan ini menjadi satu hal yang sangat penting dalam gereja. Apakah menunggu adalah satu aniaya besar sehingga gereja bisa bersatu? Ini menjadi satu hal yang menerisik di hati hamba-hamba Tuhan. Betapa sulitnya gereja saling mendukung. Semangatnya bukan saling mendukung, semangatnya saling bersaing, bukan saling mengisi. Nah, inilah jadi perenungan. Maka kesetaraan dimulai dari pribadi, antar pribadi dulu, baru nanti pejabat dan gereja antar gereja. Ditulis dalam masa aniaya besar, difitnahkannya. Orang-orang Kristen dituduh membakar kota Roma, padahal dibakar, lalu tuduhlah orang Kristen membakarnya. Maka persaudaraan tidak mungkin dapat diwujudkan dengan saling fitnah, baik itu antar etnis, antar golongan, antar keluarga, antar badan usaha, antar pemerintah, antar negara, antar gereja. Jika timbul saling fitnah satu dengan yang lain, tidak mungkin akan terwujud persaudaraan. Demikianlah juga fitnah ini dilontarkan oleh para pembesar-pembesar, para tuan-tuan di kota Roma. Kenapa? Terusik. Di kota Roma itu masih zaman perbudakan, Bapak Ibu, ketika kitab ini ditulis. Tentu kekesalan terancam pemerintah juga, karena mendengungkan satu persaudaraan. Tidak ada lagi orang merdeka, tidak ada lagi hamba, artinya tidak ada lagi budak, tidak ada lagi, artinya melawan perbudakan. Jadi gereja menyerukan menghilangkannya perbudakan. Budak itu tidak punya hak apa-apa dalam hidupnya. Jadi ketika orang dinyatakan budak, seumur hidup turun-temurun dia melahirkan budak.
Budak tidak perlu dinikahkan atau dikawinkan secara sipil, tapi juga mungkin tidak perlu dinikahkan secara pernikahan khusus di gereja atau di tempat ibadah. Tapi mereka diizinkan kawin mengawin, dan anaknya itu tetap menjadi orang tidak merdeka, jadi budak. Jadi tidak ubahnya budak disamakan dengan hewan, tidak punya hak apapun dalam hidupnya. Dia melahirkan budak, dan anaknya yang dilahirkan itu, bahkan yang melahirkan itu orang tuanya, bisa dijual belikan. Siapa yang berani membeli? Seperti halnya ketika Yusuf dijual dan dibeli oleh saudagar. Demikianlah manusia diperjualbelikan untuk dipekerjakan dengan paksa, tanpa upah, tanpa hak, tapi harus menyelesaikan tanggung jawabnya. Bahkan ketika dihakimi pun budak tidak punya hak untuk membela dirinya. Kasihan luar biasa. Jika masih ada perbudakan dan perbedaan, merasa beda kasta, merasa beda sosialnya, status sosialnya, maka tidak mungkin terwujud persaudaraan. Maka diperlukan satu kehidupan yang mau merendahkan diri, tapi juga dibarengi dengan merendahkan hati. Ada orang bilang rendah hati, tapi tidak mampu merendahkan diri. Tapi Allah kita sudah mengadakan bahwa Allah yang agung itu datang, bukan cuma Allah yang rendah hati. Belajarlah kepadaku, kata Tuhan Yesus, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Tapi bukan hanya rendah hati, tapi dia merendahkan dirinya. Yang maha tinggi mau turun menjadi yang paling rendah. Allah yang solider, Allah yang mengambil bagian. Jadi ketika ada pengungsian sekarang ini ramai, dan pengungsian Rohingya dan lain yang sedang bertikai bangsanya, Yesus juga pernah jadi pengungsi. Dia mengungsi ke Mesir. Di bulan Natal ini memperingati ketika Yesus masih kanak-kanak, dibawa mengungsi ke Mesir. Dia pernah menjadi seorang pengungsi. Allah yang solidar, merasakan, turut merasakan penderitaan dunia ini. Maka gereja juga dituntut untuk boleh merasakan, turut merasakan derita dunia ini. Gereja yang peduli kepada sesama, tidak memandang bahwa kita lebih dari yang lain. Contoh Israel yang bangsa yang lebih, itu bukan berarti lalu teladani gereja menganggap diri lebih dari bangsa-bangsa lain atau orang yang tidak beragama Kristen. Tapi gereja dipanggil untuk turun menjadi garam. Gereja dipanggil untuk turun menjadi terang menerangi kegelapan. Gereja yang hadir, gereja yang mengejawantahkan kasih Allah itu. Tapi ketika gereja lalai untuk memiliki kepedulian, gereja mengingkari fitrahnya. Gereja tidak menganggap kesetaraan ini di dalam kehidupan di dunia. Kita berpijak di dunia yang sama, kita mesti punya rasa yang sama. Tidak boleh menganggap diri kita lebih dari yang lain. Maka Alkitab mencatat, janganlah engkau menganggap dirimu lebih dari yang lain, tapi anggaplah orang lain lebih utama dibanding dirimu sendiri. Ini berita Injil. Sesuatu yang sangat bertolak belakang, maka pemerintah Romawi pada waktu itu dan orang-orang kaya, orang-orang yang beruang, mereka terancam. Ini membahayakan, maka kekristenan dimusuhi pada waktu itu. Itu yang pertama. Tapi kesetaraan tetap harus dipersuarakan, dimulai dari gereja. Di gereja tidak ada lagi orang yang boleh menganggap lebih. Saya harus menyampaikan, sekalipun seorang pendeta besar, sekalipun seorang hamba Tuhan yang penuh urapan, sekalipun seorang pendeta yang punya karisma luar biasa, karisma itu anugerah Tuhan, pemberian Tuhan, dan tidak ada satu orang pun yang boleh menganggap lebih dari yang lain. Jadi pendeta dan semua jemaat di hadapan Tuhan harus berdiri sama tinggi. Amin. Harus duduk sama rendah, harus mempunyai jiwa hamba. Karena barang siapa yang merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan. Barang siapa yang meninggikan dirinya, dia akan direndahkan. Paradoks kekristenan. Jikalau kita berani ambil hidup bersahaja, hidup yang merendah, merasa kesetaraan, aku sama. Sekalipun mungkin aku pejabat, tapi aku harus merakyat. Jangan cuma lagi musim kampanye begini saja. Sekarang kampanye semua demi rakyat. Pergi ke rusun-rusun Cilincing, ya kan? Pergi ke daerah kumuh, mereka makan di warteg bareng-bareng dengan rakyat. Tapi nanti belum terpilih, belum tentu. Tapi hari ini Injil mengajak kita seperti Allah yang sudah keadakan di dalam Yesus. Dia harus merakyat, dia harus merendahkan dirinya. Dia bukan orang rendah, tapi dia harus merendahkan dirinya. Harus mampu gereja merendahkan dirinya.
Tidak ada yang boleh gereja membuat gereja di atas menengah gading. Gereja harus melebur. Ada kebersamaan gereja satu dengan gereja yang lain, maka gereja itu akan kuat di negeri ini. Dan gereja itu akan dipakai oleh Tuhan ke segala bangsa jika gereja itu mampu bersatu. Tapi apakah mungkin? Mungkin jika satu dengan yang lain memahami pesan Natal tahun ini adalah gereja harus ada kesetaraan. Ini yang pertama. Yang kedua, kebersediaan untuk hidup dengan hati yang tulus ikhlas. Kalau kita melihat tulus ini, contoh seorang yang dianiaya di Yeriko, maka didapatilah ketika turun dari Yeriko ada seorang imam. Imam itu anggap pendeta lah, kayak saya begini, pakai jas, pakai dasi. Ada orang dirampok, dikebuki habis-habisan dan luka terkapar di pinggir. Mungkin karena saya dijatah untuk khotbah di Mount Hermon jam 2, saya melihat saja kan, jamnya sudah mepet ini. Kalau terlambat apa kata dunia, hamba Tuhan nggak boleh terlambat, maka ditinggalkan begitu saja. Orang yang teraniaya terkapar ditinggalkan oleh imam. Mungkin karena juga serasa najis. Jangan sampai saya datang ke tempat ibadah, ke bait suci lalu saya kotor, maka dibiarkan terkapar dengan berbagai alasan. Demikian juga orang lagi pelayan-pelayan bait suci, orang yang terkapar juga dibiarkannya. Tetapi ada seorang Samaria yang baik hati. Dia berhenti. Dia bukan cuma melihat, dia bukan cuma kasihan, tapi dia turun dari keledainya. Dia balutnya luka-luka itu. Dia minyakinya, dia siramnya dengan anggur. Bukan cuma itu aja, tapi dia angkatnya di atas keledainya dan dibawanya. Mungkin dituntunnya keledai dan dia dibawa berjalan kaki. Orang yang sakit di atas keledainya. Mungkin keledai itu tak ditunggangi 2 orang dan dia mungkin tertelung, maka dituntunnya sampai tiba di sebuah penginapan. Di sebuah nanti titipkannya uang. Ini kutitipkan uang untuk merawat. Nanti jikalau lebih dari uang yang kau belanjakan dan yang kutitipkan ini, sekembali itu nanti akan kau kembalikan. Ini gereja adalah penginapan itu. Gereja disuruh memakai uang yang ada, yang dititipkan oleh Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan, untuk mengelola, untuk merawat jiwa-jiwa, untuk merawat orang-orang yang terluka. Dan nanti sekembali Tuhan kembali nanti akan dikembalikannya. Wah, ketulusan tanpa menganggap sesuatu hal menunggu dipuji atau tidak, dan tidak ditulis namanya siapa orang ini, tapi dia tidak perlu pujian. Tapi Yesus menyampaikan perumpamaan ini, siapakah di antara bertiga ini yang adalah menunjukkan sebagai sesama? Kan kasihlah Tuhan Allah dengan segenap akal budimu, dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap jiwamu. Dan yang hukum sama dengan itu, kasih Tuhan Allah dengan segenap yang sama dengan itu, juga dengan segenap hatimu. Kasihlah sesama seperti mengasihi dirimu sendiri. Maka Yesus menanya, siapakah yang menunjukkan kasih kepada sesama? Maka semua orang menjawab, orang Samaria yang baik hati itu. Sesungguhnya hal yang ironis, sebab orang Samaria bermusuhan dengan orang Yahudi. Ada lebih kurang, kalau tidak salah 700 tahun lamanya bermusuhan. Jikalau tanpa hati yang tulus, tidak mungkin orang Samaria menolong orang Yahudi yang terkapar. Demikian juga kehidupan dalam keseharian kita. Jangankan 700 tahun bermusuhan, mungkin 7 bulan, mungkin 7 tahun, mungkin juga 7 hari atau 7 jam yang lalu kita bermusuhan, kita tidak mungkin menolong ketika orang itu terjatuh. Tanpa ketulusan, tidak mungkin kita memiliki jiwa yang tulus, hati yang tulus, dan tanpa sanggup menolong orang. Maka pesan Natal juga memiliki hati yang tulus ini adalah kesempatan kita berdamai. Berdamai jika ada yang bermusuhan. Saya tidak tahu apakah kita juga punya musuh. Ada yang punya musuh? Boleh angkat tangan. Ada? Saya yakin tidak ada. Tidak ada yang ngaku, tidak. Tidak ada yang ngaku.
Sebab nanti saya juga yakin di sini tidak ada yang punya musuh ya. Sebab nanti kalau saya bilang sini ada yang punya musuh, saya takutnya pulang dicegat. Maka di sini nggak ada yang musuhan, nggak ada yang punya musuh, amin. Aman nanti saya pulang. Karena semua orang baik. Ya nanti kalau saya khotbah di tempat lain, mungkin saya akan bilang di sini ada yang musuhan. Bapak Ibu, pesan Natal adalah kesetiaan kita untuk boleh melepaskan pengampunan. Mungkin dengan adik, mungkin dengan kakak, dengan saudara. Bukan saingan. Karena Natal ini saya boleh mengamati antara ponakan dan paman, antara sepupu dengan sepupu, ipar dengan ipar bersaing main mahal-mahalan jasnya, ya kan? Bersaing dekor di rumahnya, bersaing mau jalan-jalan kemana menunjukkan kehebatannya. Dan gereja juga bersaing. Gereja juga mau hebat-hebatan. Untung saya juga tidak pasang iklan-iklan supaya ramai. Gereja rebutan bagaimana dia harus menunjukkan yang paling hebat. Bukan soal paling hebat sebenarnya, soal bagaimana gereja yang mewujudkan ketulusan, menolong dan berdamai. Gereja yang mampu berdampingan dengan sekitarnya, dan gereja yang dicintai oleh warganya dan warga masyarakat Indonesia ini. Maka menjadi satu pesan supaya kita tidak keluar dari fitrahnya, tidak mengingkari fitrahnya, berdamailah. Suami istri yang mungkin lama bermusuhan menyimpan saat Natal inilah, miliki ketulusan dan berdamailah. Ada yang bermusuhan dengan suami istri? Tidak ada. Tidak ada yang takut, tidak. Berdamai. Saya kebetulan ada satu pelayanan karena untuk gereja kami ini melayani yang tidak terlayani. Maka ada beberapa case, beberapa pasangan calon mempelai yang menikah melalui gereja kami, sekalipun sebenarnya tidak bergereja di tempat kami. Lalu beberapa hal lalu kita konseling dan terus dipersiapkannya bermacam-macam permasalahan. Bahkan ada yang bermusuhan baru beberapa bulan menikah, mereka bercerai. Dan saya harus bimbing, saya arahkan di gereja besar. Januari menikah, bulan Maret bubar. Luar biasa. Datang, gereja kami tidak melayani orang yang pernah bercerai. Yang sudah menikah secara Kristiani dan bercerai tidak melayani. Tapi kami bimbing, kami arahkan. Kalau boleh dipulihkan, setidaknya kami akan berikan konseling mewadai. Dan untuk pemberkatan, biasanya kami arahkan ke gereja lain yang bisa memberikan pemberkatan. Tidak apa-apa juga. Yang paling penting memahami bahwa itu adalah hal yang keliru dan tidak diulang. Tapi permusuhan ini terus dimulai, ditebarkan oleh karena adanya iri dan dengki. Bangsa dengan bangsa atas nama agama bisa benci dan iri. Atas nama agama, atas nama kemanusiaan kita bisa memihak. Demikian juga kadang-kadang kita menjadi pejabat, bahkan mungkin pemerintah, mungkin juga pemerintah Indonesia juga kadang-kadang bingung bersikap, terancam juga kalau tidak mengikuti suara mayoritas. Dan akhirnya terpaksa memihak. Maka jikalau juga gereja atau hamba Tuhan memihak untuk urusan persengketaan atau keributan, urusan peperangan memihak, maka gereja mengingkari fitrahnya kembali. Sekarang ini bangsa dengan bangsa sedang bertikai. Gereja tidak boleh memihak, pendeta tidak boleh memihak satu bangsa. Kita harus berdiri di tengah dan harus mengasihi semuanya. Tidak boleh atas nama agama memihak satu bangsa yang bertikai. Harus mengupayakan damai, harus mengupayakan rukun kembali. Setidaknya kalau tidak bisa, jangan memihak, tapi berdoalah. Karena penderitaan orang yang sedang bertikai, negeri yang bertikai luar biasa mengerikan. Kasih. Maka permusuhan itu harus segera diruntuhkan. Dimulai dari diri kita, dimulai dari gereja, lalu antar bangsa. Maka gereja akan dipakai Tuhan untuk boleh mendamaikan suku-suku bangsa. Ini bukan teori, ini panggilan. Yang ketiga dan terakhir, kepersediaan untuk hidup di dalam kasih yang tulus. Yang pertama tadi adalah kesediaan untuk hidup dalam kesetaraan, rasa kebersamaan. Yang kedua adalah memiliki hati yang tulus. Tapi yang ketiga, kasihnya juga mesti tulus. Kasih ini
Kalau saya boleh artikan, ini yang sangat ilmu yang sangat susah. Yang punya cuma Tuhan. Maka sebutlah Tuhan itu adalah Allah pengasih dan penyayang, Allah yang rahimi dan Allah yang rahmani. Yang punya kasih cuma Tuhan. Mungkin orang boleh di Indonesia ini memahami kasih itu cinta. Barang siapa memiliki cinta, dia dekat dengan Tuhan. Memiliki kasih, dia dekat dengan Tuhan. Tapi barang siapa yang membenci saudaranya, dia sama dengan seorang pembunuh manusia. Kasih itu kalau kita boleh ukur, belum tentu orang Kristen punya kasih, Bapak Ibu. Karena barang siapa memiliki kebencian, sebenarnya dia nggak punya kasih. Maka kasih itu adalah sesuatu kebaikan. Kasih itu adalah satu kemurahan. Kasih itu sesuatu etika yang baik, yang tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Alasan apapun juga tidak pernah berhenti berbuat baik, tidak pernah berhenti beretikat baik, tidak pernah berhenti berniat baik. Lantas tidak akan berubah menjadi benci. Sulit memiliki kasih itu, tetapi kasih itu anugerah. Kasih itu pemberian dari Tuhan. Setiap pribadi yang di dalamnya ada Roh Kudus dan firman itu bekerja, ada kasih yang berkarya dalam diri seseorang itu. Ketika memiliki kasih, dia tidak pernah memelihara kebencian dalam hidupnya atas nama apapun juga, apalagi mengatasnamakan agama. Kekristenan tidak boleh bersaing. Lalu agama lain, oh yang ini masuk agama lain lalu kita benci. Tidak pernah berhenti dan tidak pernah berubah jadi benci. Ini kasih. Jikalau dia ini kebaikan, lantas berhenti oleh karena alasan sesuatu dan lantas tidak berbuat baik, terlebih dia berubah jadi benci, itu bukan kasih. Itu kemunafikan. Itu munafik, kata Tuhan. Semua orang beriman saja bisa melakukan begitu. Apa bedanya? Maka hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu juga sempurna. Artinya hendaklah engkau dewasa di dalam kasih. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ini kasih. Jadi tidak berhenti dan tidak berubah jadi benci. Jadi kalau masih ada yang mulai benci dan berubah, tidak berbuat baik lagi kepada seseorang, ingat baik-baik, harus berbuat baik. Di bulan Natal ini tunjukkan kebaikan kepada orang yang mungkin menyakitimu, kepada orang yang mungkin berbuat jahat kepadamu dan kepadaku. Sapa dia, tegur dia, kirimkan ucapan selamat dengan impun saudara. Aku mengasihi. Amin. Sulit, tapi ini panggilan. Mulai sapa. Kalau perlu sampai bawa tentengan bingkisan Natal. I love you. Sakit betul, jangan balas. Jikalau engkau berbuat baik hanya kepada orang yang berbuat baik saja kepadamu, bukankah orang-orang jahat juga berlaku demikian? Bukankah orang-orang munafik juga berbuat demikian? Maka jikalau panggilan kita beri kasih yang betul adalah kasih dari Allah itu, dia tidak berhenti berbuat baik kepada istrimu, kepada suamimu, kepada anak-anakmu, kepada orang tuamu, kepada sepupumu, kepada iparmu, kepada mertuamu, kepada menantumu, kepada tetanggamu, kepada teman-teman sekerja. Tidak berubah jadi benci dan tidak berhenti mengasihi. Itu baru kasih. Jikalau kita masih berubah jadi benci dan karena kita berhenti berbuat kebaikan, perlu introspeksi diri. Tuhan, berikan aku kasih, lawat aku, jamahi aku dengan kasih. Kasih Natal ini memberitakan bahwa damai bagi suku-suku bangsa. Maka kalau kita ada perlombaan, kemarin saya juga melihat ada beberapa yang sedih ya, ketika berlomba kur itu ada yang kecewa, kenapa anak kecil diperlombakan dengan yang dewasa dan sebagainya. Udah mempersiapkan sedemikian rupa, akhirnya nggak jadi pemenang, akhirnya timbul kekecewaan. Aduh, saya melihat itu. Namun semangatnya bukan lagi menurut saya. Biarlah kita belajar sekalipun tidak baik keadaan kita, tetap memberi, tetap bersuka cita.
Begitu kita tunduk kepala, kita